Andrea Colpani ditawarkan ke Inter, Bologna dan klub Serie A lain turut memantau. Jurnalis Rudy Galetti dari Tim Talk melaporkan bahwa gelandang AC Monza, Andrea Colpani, baru-baru ini ditawarkan kepada Inter. Banyak klub Serie A yang mengawasinya, Bologna menunjukkan minat terkuat sejauh ini, tetapi pemain lebih dulu menawarkan dirinya kepada Inter, jelasnya. Menurut jurnalis ini, meski Inter menerima tawaran untuk meminang Colpani, klub berjuluk Nerazzurri belum ambil keputusan apapun, memberikan indikasi bahwa tampaknya Nerazzurri tidak akan menyeriusi penawaran tim Brianza. Musim panas tahun lalu benar Inter tertarik terhadap Colpani, tetapi harga tinggi yang ditetapkan AC Monza membuat Nerazzurri mundur dari negosiasi dan kemudian sang pemain dipinjamkan ke Fiorentina. Namun sayangnya dalam masa pinjaman semusim dia tidak menunjukkan kualitas yang ia tunjukkan di Brianza. Dipastikan bertahan, Pio Esposito tidak menjadi penyerang kelima. Francesco Pio Esposito dipastikan bertahan dan dapat peran penting di Inter musim depan. Francesco Pio Esposito tidak akan hanya menjadi penyerang kelima di Inter musim depan. Inter memutuskan untuk mempertahankan Pio Esposito dalam skuad utama dan tidak meminjamkannya kembali musim depan, tulis La Repubblica. Keputusan ini diambil setelah performa meyakinkan sang striker muda di ajang Piala Dunia antar klub. Pemain berusia 19 tahun itu dipastikan tidak hanya menjadi pelapis terakhir semata dalam skuad asuhan Christian Cifu. Inter percaya bahwa Pio telah menunjukkan cukup kualitas untuk mulai berkontribusi secara reguler di tim utama, lanjut laporan tersebut. Penyerang timnas U21 Italia ini akan masuk dalam rotasi lini depan Nerazzurri. Esposito akan bersaing dan berbagi menit bermain dengan Lautaro Martinez, Marcus Thuram, serta calon rekrutan terbaru Angelo Bonni. Ia akan mendapatkan waktu bermain yang konsisten sebagai bagian dari rencana masa depan klub, sebut La Repubblica. Situasi Mehdi Taremi yang belum pasti juga bisa membuka lebih banyak ruang bagi Pio di lini depan. Mkhitaryan siap jalankan misi terakhir sebagai mentor Petar Sucik di Inter. Henrikh Mkhitaryan diperkirakan akan menjalani peran penting sebagai mentor bagi rekrutan baru Inter, Petar Sucik, musim depan. Tugas terakhir Mkhitaryan di Inter adalah membimbing Sucik menemukan tempatnya di tim, tulis Tuttosport. Pemain asal Armenia itu telah memasuki musim keempatnya bersama Nerazzurri. Mkhitaryan tetap menjadi pemain reguler meskipun usianya terus menua dan kini akan memasuki usia 37 tahun. Karirnya memang mulai mendekati akhir, tetapi itu tidak berarti perannya selesai, ujar Tuttosport. Di bawah pelatih baru Christian Cifu, Mkhitaryan masih dipercaya tampil di seluruh laga Inter di Piala Dunia antar klub sejauh ini, termasuk 2 kali sebagai starter. Tuttosport memperkirakan Mkhitaryan tidak akan tampil lebih dari 20 hingga 25 pertandingan musim depan. Intensitas bermain setiap pekan sudah tidak realistis lagi bagi usianya, jelas laporan tersebut. Namun, menit bermainnya akan dibagi dengan Sucik, gelandang muda Kroasia berusia 21 tahun yang baru bergabung. Keduanya berada di tahap karir yang sangat berbeda dan dinilai bisa saling melengkapi. Mkhitaryan akan tampil di laga-laga yang belum siap dimainkan oleh Sucik, sambil membantu adaptasinya dengan ritme tim, lanjut Tuttosport. Peran ini dianggap sebagai bagian penting dari transisi generasi di lini tengah Inter. Angelo Bonni tinggal selangkah lagi menjadi pemain baru Inter. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, penyerang milik Parma tersebut telah memilih bergabung dengan Nerazzurri, dan kini hanya tinggal menyelesaikan detail-detail akhir untuk meresmikan transfernya. Kesepakatan antara kedua klub telah tercapai dengan nilai akhir mencapai 24 juta euro. Negosiasi kini hanya menyisakan penyusunan teknis mengenai struktur bonus dan metode pembayaran. Tidak ada yang mengancam kesepakatan ini, termasuk pendekatan dari klub lain seperti VfB Stuttgart, yang akan melepas Woltemade ke Bayern Munchen dan sempat mencoba menyusup dalam proses transfer. Namun, jabat tangan antara Inter dan Parma dinilai sudah cukup kuat sebagai bentuk komitmen final. Pemain asal Prancis itu sudah tak sabar memulai petualangan barunya. Tes medis dijadwalkan antara hari Senin dan Selasa, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030. Mengenai debutnya, keputusan akan berada di tangan pelatih Christian Cifu. Jika Inter lolos ke perempat final Piala Dunia antar klub setelah menghadapi Fluminense, Cifu akan menentukan apakah Bonni akan langsung dipanggil menyusul skuad ke Orlando, lokasi pertandingan selanjutnya. Regulasi masih memungkinkan pendaftaran pemain baru hingga tanggal 3 Juli. Namun, hal ini bukan keputusan yang sederhana. Cifu akan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk performa apik Francesco Pio Esposito serta kembalinya Marcus Thuram ke dalam grup setelah pulih dari cedera. 4 klub besar Arab Saudi siap saingi Galatasaray untuk Calhanoglu.
Hakan Calhanoglu kembali menjadi incaran di bursa transfer, kali ini dengan ketertarikan serius dari 4 klub terbesar Liga Pro Arab Saudi. Tawaran resmi dari Timur Tengah diperkirakan akan tiba pekan depan, tulis La Repubblica. Inter kini bersiap menghadapi potensi kepergian gelandang asal Turki tersebut. Musim panas lalu, Inter berhasil menahan Calhanoglu meski mendapat tekanan dari Bayern Munchen. Namun situasinya berbeda kali ini, karena Galatasaray bersiap untuk mencoba merekrut mantan pemain AC Milan itu, lanjut laporan yang sama. Klub raksasa Turki tersebut berniat membawa pulang pemain berusia 31 tahun itu ke Istanbul. Ketertarikan terhadap Calhanoglu tak datang hanya dari tanah kelahirannya. 4 klub teratas Arab Saudi, Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ahli, dan Al-Ittihad juga tertarik untuk mengamankan jasanya, ungkap La Repubblica. Keempat klub itu diketahui memiliki kekuatan finansial besar dan telah aktif merekrut bintang Eropa dalam 2 musim terakhir. Al-Hilal, yang kini dilatih oleh mantan pelatih Inter Simone Inzaghi, termasuk dalam daftar peminat. Transfer Calhanoglu bisa menjadi salah satu saga terbesar musim panas ini bagi Inter, tulis surat kabar asal Roma itu. Nerazzurri kini dihadapkan pada dilema antara mempertahankan motor lini tengah mereka atau menerima tawaran besar yang akan segera datang. Baris Alper Yilmaz ditawarkan ke Inter. Inter dikabarkan mendapat tawaran untuk merekrut pemain depan serba bisa Galatasaray. Inter telah lebih dulu aktif di posisi tersebut musim panas ini dengan mengamankan Luis Enrique, tulis Calcio Mercato 8. Tawaran untuk Yilmaz datang melalui perantara yang juga menyodorkan sang pemain ke internal klub Nerazzurri. Pemain berusia 25 tahun itu dikenal serba bisa di lini serang, meski lebih sering dimainkan di sisi kiri. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah maupun winger, dan sangat fleksibel dalam skema serangan, ungkap laporan tersebut. Yilmaz masih terikat kontrak dengan Galatasaray hingga Juni 2027, namun dikabarkan menginginkan tantangan baru di salah satu dari 5 liga top Eropa. Transfer ini dinilai sulit terwujud apabila harga yang diminta mencapai 35 juta euro. Jika bandrol tersebut benar, kepindahan ke Inter menjadi sangat tidak mungkin, lanjut Calcio Mercato 8. Meski demikian, beberapa klub lain seperti Nottingham Forest, West Ham United, dan RB Leipzig masih memantau situasi sang pemain. Musim lalu, Yilmaz mencetak 14 gol dan 6 assist dalam 48 laga kompetitif bersama Galatasaray. Namun, catatan di level internasional sedikit mengkhawatirkan, dengan hanya 2 gol dan 3 assist dari 28 caps, jelas laporan tersebut. Kendati demikian, minat terhadapnya tetap tinggi di bursa transfer musim panas ini, namun Inter tampaknya tidak tertarik untuk mendatangkannya. Carlos Augusto mengaku tak sabar menghadapi Fluminense di babak gugur Piala Dunia antar klub dan menyebut pelatih baru Inter, Christian Chifu, memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan Simone Inzaghi. Laga ini akan spesial bagi saya dan Luis Enrique karena kami sangat mengenal Fluminense, ujar Carlos kepada La Gazzetta dello Sport. Ia memperingatkan bahwa pertandingan ini bakal sama sulitnya dengan laga sebelumnya melawan River Plate. Inter menyingkirkan River Plate dengan skor 2-0 dalam pertandingan keras yang hampir berakhir ricuh. Laga seperti itu biasa terjadi di Copa Libertadores, itu bagian dari keseruannya, kata Carlos. Ia menilai Inter berhasil menang karena mampu meladeni permainan fisik lawan dan mencetak gol di momen krusial. Carlos menyambut positif perubahan pendekatan yang dibawa Chifu. Meski waktu bersama Chifu masih singkat, Carlos melihat perbedaan nyata dalam pendekatan taktik dan mentalitas tim. Kami lebih agresif saat merebut bola, lebih menekan saat kehilangan, dan punya determinasi yang lebih tinggi, ujarnya. Ia juga menilai Chifu memberi ruang bagi pemain untuk bermain agresif tanpa takut melakukan pelanggaran. Kami mencoba bermain lebih bebas, karena kami punya kualitas teknis untuk membuat perbedaan, lanjutnya. Carlos menyinggung kebiasaan Inzaghi mengganti pemain usai menerima kartu kuning, yang kini sudah tidak terjadi lagi. Pemain Brasil itu juga menyinggung rekan barunya, Luis Enrique, yang didatangkan dari Marseille musim panas ini. Luis lebih seperti tipikal Brasil sejati, ia menilai Enrique tak butuh waktu lama karena memang memiliki bakat besar dan semangat khas Brasil.